Hai Impactors, Bram di sini. Aku mau tanya, gimana kabar kalian minggu ini? Mantap. Topik minggu ini adalah calling, dan sharing hari ini akan dibawakan oleh guest spesial kita, yaitu Kak Jonathan Hartono. Aku mengajak kalian buat nonton semuanya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Ini kalau di skip kalian tak cop. Oh iya, buat kalian yang mau ngasih persembahan, kalian bisa kasih persembahan lewat barcode ini yang muncul sekarang. Terus sebelum kita dengerin firman hari ini, kita mau PAW, dan sebelum PAW aku mau ngajak kita buat doa. Doakan aku mulai ya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami hari ini di sini Tuhan. Memang kami nggak bisa ketemu secara langsung, kami bertemu secara online, tapi aku tahu Tuhan Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk bekerja dalam setiap kami Tuhan, untuk siapkan kami mendengarkan firman-Mu, untuk muji dan menyembah nama-Mu. Serta Tuhan, biar apa yang kami dengarkan tuh bisa kami pelajari dan kami gunakan untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan biarkan apa yang Kau katakan tuh bisa nancap dalam hati kami Tuhan, dan buat kami semakin mengenal dan mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami untuk kami lakukan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enjoy the presence of God. Welcome back Impactors, senang sekali kita bisa menemani kalian beribadah di rumah. Aku hanya mau mengingatkan di masa seperti ini, Tuhan itu tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Tuhan selalu setia di masa sedih, di masa senang, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau Kau pegang. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak berikan keselamatan.
your presence is always here, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Tuhan, kami ucap syukur Bapa buat hari ini. Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan, setiap hati, pikiran, telinga, dan diri kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, sehingga setiap firman yang kami terima itu bisa berbuah, bertumbuh, dan juga bisa berdampak Tuhan bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Hi guys, how are you? I hope that you are good. I hope that kalian dalam kondisi yang sangat baik, sehat dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk dalam khotbah dan sebelum Kak Viji memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, bolehkah Kak Viji minta satu hal aja? Kalian boleh senyum selebar-lebarnya, please. Mungkin kalian sendirian di rumah, tapi waktu ngeliat Kak Viji, please, apakah kalian bisa senyum? Iya, kayak gitu, benar-benar. Lebarin dikit, lebarin dikit. Nah, kelihatan giginya. Nah. Cie, manis banget, asik. Oke, so teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang calling, panggilan. Dan yang akan membawakannya adalah salah seorang teman Kak VJ. Dia dari MDC di kota lain, dia dari MDC Jakarta. Dia aktif banget di pelayanan anak muda, di pelayanan mahasiswa dan juga profesional muda. Dan juga salah satu orang yang menginspirasi Kak VJ untuk bisa punya brengos dan juga jenggot seperti ini. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu adalah Jonathan Hartono. Please welcome. Hi Impactor Surabaya, happy Sunday. Nice to meet you and see you.
Gue Jonathan Hartono, perkenalkan diri dari MDC Jakarta. Gue kebetulan gembala, salah satu pemimpin di VIP Community, which is ibadah mahasiswa dan profesi muda di MDC Jakarta. I am so glad to be here. Thank you VJ udah undang. I heard you guys lagi ngomongin tentang sukses bulan ini, dan specifically hari ini kita akan ngomongin tentang panggilan. So before kita mulai khotbahnya, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah walaupun dengan cara yang gak konvensional. Aku berdoa Tuhan kiranya hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan, di setiap ruangan dengan segala device yang kami lagi pakai untuk mendengarin ini Tuhan. Aku berdoa biar ada kasih, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melawat kami semua, yang menggemburkan hati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, dan hari ini kami belajar semakin serupa sama Tuhan, dan hari ini kami mau bahas Tuhan tentang sukses dan tentang panggilan. Kiranya ada pencerahan dari Roh Kudus supaya kami mengerti kehendak-Mu tentang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, so kita langsung aja. Hari ini kita akan ngomong tentang panggilan dari dalam kesuksesan. So, kita percaya lah ya, sebagai orang Kristen, kita percaya kalau definisi sukses kita itu sangat berbeda sama dunia. Bahkan Yesus datang untuk merubah itu semua juga. Gitu. Dia tiba-tiba ngerombak definisi sukses. Yang tadinya definisi sukses adalah buat orang-orang Israel ya, waktu itu hyper religious, itu kan. Yesus membongkar itu semua, dan dia menunjukkan kalau kesuksesan itu beda sama yang apa kata dunia, bukan kekayaan, bukan sok-sok kudus gitu kan, tapi kasih. Makanya di 2 Petrus 1 yang ayat tema kita, dia bilang ini ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. So itu lagi ngomongin tentang leveling up your faith, ya kan? Petrus ngomong kayak gitu kepada jemaat. Tambahin kepada imanmu kebajikan, lalu kebajikan pengetahuan penguasaan diri ketekunan kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara kasihkan semua orang. So leveling up, kita harus nambahin kepada imanmu all the way up, ada level-levelnya, sampai kepada kasih akan semua orang. Which is apa? Itu the biggest trait dari Yesus. Really what Petrus is saying di sini adalah kita harus level up iman kita dari hanya percaya sama Yesus kepada keserupaan sama Yesus, gitu kan? Semua itu hal-hal yang disebutkan adalah karakternya Yesus, dan kita harus miliki itu supaya kita semakin serupa sama Tuhan. Lalu ayat 8 dia bilang ini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. So giat dan berhasil adalah di bahasanya kita sekarang sukses. So kunci apa kunci sukses? Menurut Petrus di sini adalah kasih akan semua orang. Keserupaan sama Kristus di saat kita mengasihi orang-orang sama seperti Kristus mengasihi, ya kan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, semuanya tiba-tiba menjadi beda dari misalnya orang kaya, tapi orang yang memiliki kekayaan, ya kan, contohnya definisi sukses dunia gitu kan, kebanyakan orang bilang sukses ya udah kaya gitu kan. Bayangin, kaya tanpa kasih buat Tuhan bukan sukses sama sekali. So kuncinya adalah kasih. Tapi saat kita mengasihi semua orang tapi nggak kaya, buat Tuhan, di mata Tuhan, apakah itu sukses? Sukses. Nah, alangkah lebih baiknya lagi kalau sampai kita bisa kaya, ya kan, mempunyai harta, tetap mempunyai harta, nggak apa-apa, nggak salah, nggak dosa. Tapi di dalam kekayaan kita dipenuhi sama kasih, di mana kita bisa memberi. Kita nggak punya sikap hati yang hoarding, yang egois, ya kan, yang selfish. Tapi kita mengasihi, kita berkorban buat orang lain, dan kita mengasihi. Wow, that's success in God's eyes, ya kan? So lanjut lagi. So, itu kunci sukses, ya kan, kasih. Tapi ayat 9 dan 10 dia lanjutin juga, Petrus bilang gini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu,
Ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. So, nggak cuman stop di giat dan berhasil, ya kan? Tapi dia menambahkan kalau kita ini supaya berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Panggilan dan sukses itu coexist, bekerja bersama-sama. Sukses, kita hanya bisa sukses jika kita memenuhi panggilan dan pilihan-pilihan kita semakin teguh di dalam Tuhan. So, kita percaya ya, kalau kita gagal dalam memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, ya kita nggak sukses. Nah teman-teman, I really believe kalau setiap kita diciptakan sama Tuhan dengan panggilan yang sangat spesifik. Kenapa I really believe that? Karena itu memang prinsip yang universal. Kalau seseorang menciptakan sesuatu, nggak mungkin orang itu menciptakan sesuatu tanpa ada a design in mind, tanpa ada rancangan atau plan atau fungsi yang jelas. Ya kan? Contohnya, orang menciptakan sebuah kursi. Kenapa kursi itu bisa disebut kursi? Karena ya kursi itu punya fungsi sebuah kursi. So, menciptakan sesuatu, ya kan? Di saat seseorang mau menciptakan sesuatu, yaitu kursi itu, pasti ada fungsi yang jelas dan tujuan yang jelas. Sama, Tuhan juga. Tuhan menciptakan kamu, iya atau enggak? Iya. Tuhan menciptakan aku, iya atau enggak? Iya. Dan di saat dia menciptakan semua orang, ada tujuan yang spesifik yang Tuhan udah masukin ke dalam hidup seseorang tersebut. Contohnya, kenapa? Gitu kan? Buktinya mana? Ada hal-hal yang sangat-sangat kita tidak bisa kuasai, yang Tuhan kendalikan. Contohnya, gender kita. Lahirnya tahun berapa? Di keluarga yang mana? Di kebangsaan apa? Di mana? Ya kan? Talentanya seperti apa? Those are things yang Tuhan udah embed di kita. Udah di-infuse di dalam DNA-nya kita, di dalam rancangannya tuh. Dan di balik semuanya itu ada rancangan tuh. Dan ini tugasnya kita sebagai umatnya untuk mencari tahu apa sih panggilanku dan gimana caranya supaya aku bisa mencapai panggilanku dan memenuhi. Dan di saat itulah kita sukses. Amin. So, udah gitu aja. Nggak sesimpel itu kenyataannya, ya kan teman-teman. So, hari ini kita mau coba gali lebih dalam lagi. Gimana sih hati Tuhan untuk kita anak-anak muda? Untuk supaya kita bisa memenuhi panggilan kita. Untuk kita bisa menemukan panggilan kita. Karena dilemanya di situ. Betul? Kita masuk ke dalam satu tahap di dalam hidup kita di mana kita udah agree ya. Kita ini perlu untuk mencari tahu tujuan hidup kita supaya kita bisa memenuhi. Dan disitulah kita ketemu sukses. Oke, nyampe lah di titik di mana kita berdoa. Ya kan? Kita tanya Tuhan, kita berdoa. Tuhan, tunjukkan tujuan hidupku. Tuhan, apa panggilan hidupku? Apa yang harus aku lakukan? Apa Tuhan? Gitu kan. So pertanyaannya what? What am I supposed to do? What is my calling? God. Nah, I know for a fact, pasti kita sebagai orang-orang Kristen udah pernah berdoa. Semua kita pasti udah pernah berdoa ini. Apa tujuan hidupku? Apa Tuhan maunya apa? Gitu kan. Mencari kehendak Tuhan. Nah, I wanna ask you something. Di saat kita berdoa seperti ini, mencari tujuan hidup, jawaban seperti apa yang kita expect? Jawaban seperti apa yang kita harapkan, yang kita nantikan dari Tuhan? Formatnya itu seperti apa sih? Waktu dulu pertama kali gue nanya ini, itu di saat gue harus milih jurusan kuliah. Waktu aku harus milih jurusan kuliah itu, wah, keringat dingin, stres gitu kan, mami, papi semua nanyain, apa kamu mau pilih apa, passion kamu apa? Terus kumpul-kumpul keluarga, dikit-dikit tanyain, kamu apa cita-citanya, apa passionnya kamu, segala macam. And it's so pressure-nya begitu besar gitu kan. Disitulah
gue akhirnya nanya Tuhan, apa tujuan hidupku? So di dalam pertanyaan itu sebenarnya ada sesuatu, I have a specific voice that I was listening to gitu. Ada format tertentu yang aku cari-cari, which is John, do A or do B gitu kan. Pilih akuntansi atau manajemen atau ilkom gitu kan. I was expecting what specifically Tuhan do you want me to do? I was expecting a to-do list. John, ambil jurusan ini, kerja di sini, ya kan, nabung sampai duit lu segini, habis itu bangun ini, gitu kan, dan lakukan ini seumur hidup kamu. Then you will fulfill my calling and be happy and be successful. To-do list. I was expecting God to reveal to me a to-do list. Teman-teman, tahu gak kalau ini adalah sesuatu yang salah? God will never reveal a to-do list to you. Hah? Jadi gimana? Nah, ayo kita gali sama-sama. Tahu dari mana Kak Tuhan gak bakal reveal to-do list? Roma 12 ayat 2 dibilang kayak gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, ini kan yang kita mau, membedakan manakah kehendak Allah. Di saat kita lagi tanya sama Tuhan, apa kehendak Tuhan? Apa tujuan Tuhan menciptakan aku? What is my calling? Itu kita lagi sebenarnya mencoba untuk menafsirkan kehendak Allah, bener kan, di dalam hidup kita. Kalau aja kita bisa menafsirkan atau membedakan manakah kehendak Allah, yang baik yang mana Tuhan, yang sempurna yang mana Tuhan. Itu kan, what is my calling? Disitulah kita menemukan jawabannya, di saat kita bisa membedakan. Tapi tebak, di firman ini, dengan jelas dibilang ada prerequisite sebelum kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Yang adalah, dibilang gini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Teman-teman, di saat kita berdoa, Tuhan, apa tujuan hidupku? The answer to that prayer adalah perubahan, pembaharuan budimu. Perubahan oleh pembaharuan budimu. That's the only answer He will give you. Karena di dalam perubahan, kita, our transformation, di saat kita ditransformasi menjadi serupa sama Tuhan, di saat pikiran kita, which is pembaharuan budi kan itu artinya pikirannya, perubahan pikiran kita, di saat kita udah bisa mengenali kehendak Tuhan, di saat kita apa yang kita lihat itu sama seperti apa yang Tuhan lihat, apa yang kita rasakan menjadi serupa sama apa yang Yesus rasakan, di saat kita mengkehendaki apa yang Yesus kehendaki, di saat itu semua terjadi, ya kan, perubahan, transformation into Christ-likeness, menjadi serupa sama Kristus. Di saat itu semua terjadi, tiba-tiba kita bisa melihat dengan cara yang berbeda, merasa dengan cara yang berbeda, mengasihi dengan cara yang berbeda. Di saat Yesus hidup di dalam hidup kita. Inilah tujuan Tuhan. Di saat ini terjadi, perubahan, keserupaan sama Tuhan, kita berubah menjadi lebih serupa sama Tuhan. Disitulah kita semakin bisa membedakan yang mana itu kehendak Allah. So, mendapatkan jawaban, termasuk mendapat jawaban, apa jurusan yang aku harus ambil Tuhan. Termasuk mendapat jawaban, apakah ini cewek yang benar buat aku Tuhan. Pasangan yang benar. So, semuanya, it's really all inclusive. Kita bisa membedakan kehendak Allah di saat kita sudah berhasil, kita berubah semakin serupa sama Tuhan. That's so clear di sini, 12 ayat 2. So, teman-teman, your purpose does not come in the format of a to-do list. Di saat kita tanya, Tuhan, purpose kok apa? He does not answer with a to-do list. That's not how God works. Yang terutama di pikiran Tuhan adalah your transformation. So, jawaban doa atas tujuan hidupmu bukanlah tugas hidupmu. Jawaban doa atas tujuan hidupmu adalah perubahan hidup. Wow. So, buat teman-teman yang merasa, gue
Gimana gue bisa sukses? Gue aja nggak tahu panggilan hidup gue. Gue aja belum memenuhi panggilan hidup gue. Boro-boro memenuhi panggilan hidup, tahu aja nggak, tahu jurusan aja nggak, tahu bakatku aja nggak. So kalau kita membayangkan kalau tujuan itu seperti satu poin gitu kan, tugas nih, gue harus nyampe ke sini baru sukses, nyampe ke sini baru sukses. Tapi gue hari ini di sini, ya kan? Kita akan selalu merasa gagal dong. Kalau udah semakin deket nih, mungkin kita berhasil gitu mendapatkan beberapa clue dan nasihat yang baik, kita masuk level yang selanjutnya. Loh, semakin dekat. Tapi udah nyampe belum? Belum. So gagal gak? Gagal. Sukses gak? Enggak. Nggak sukses. Nah, teman-teman, I don't think that's how God works. Karena di saat seperti itu kita akan terus hidup dalam kegagalan dong. Jadi aku gagal dong karena aku belum nyampe tujuan hidup. Kapan nyampe tujuan? Kapan suksesnya? Gitu. Umur 70, umur 80 baru bisa sukses. Hari ini nggak mungkin bisa sukses dong. Enggak. Teman-teman, really, inilah kebenaran. You are living your life's purpose today. You can live it today. You can live it out today. Kamu bisa menghidupi tujuan hidupmu hari ini. Gimana caranya? Di saat kamu mengizinkan Roh Kudus untuk merubah hidup. Semakin serupa sama Tuhan. Itu kamu lagi fulfill tujuan hidup. Karena itu yang jawaban yang Tuhan kasih sebenarnya. Dia akan kirim tantangan. Dia akan kirim kesusahan di dalam hidupmu. Kenapa? Untuk merubah kamu, melatih kamu. Menjadi semakin serupa sama Tuhan. Dia akan kirimin pengajar-pengajar Alkitab yang luar biasa. Dan dia masukin kamu ke komunitas yang kamu ada sekarang hari ini. Ya kan? Ada Kak VJ, ada kakak-kakak yang lain yang mungkin menasehati kamu. Kenapa semua itu untuk apa? Perubahan hidupmu, perubahan akal budimu. Supaya kamu semakin serupa sama Kristus. Dan di dalam itu, di dalam your journey to become more like Christ, kamu lagi di dalam proses memenuhi tujuan hidup. So, jangan kecewa kalau Tuhan waktu itu jawab, Tuhan, apa tujuan hidupku? Dan Tuhan tiba-tiba, Tuhan nggak reveal gitu. Ambil A, ambil B. Karena I really believe, sebenarnya teman-teman, A dan B-nya itu nggak penting buat Tuhan. Tapi apakah kamu menjalani prosesnya? Karena itu yang terutama. Di dalam kita menjalani proses menjadi serupa sama Tuhan, di situ kesuksesan, kita semakin dekat sama kesuksesan. Karena kenapa? I really believe. Gini, konsepnya adalah, our transformation gives us the ability to have the vision to see the purpose. So pelan-pelan ya. Transformasi kita, perubahan hidup kita, perubahan akal budi kita, keserupaan sama Kristus akan memberikan kita kemampuan yang baru untuk bisa punya visi. Atau apa? Visi itu melihat, mengimajinasikan apa tujuan hidup kita. Dengan kondisi kamu saat ini, dengan level kita yang saat ini mungkin, ya kan? Kekanak-kanakannya kita, mungkin kita masih terjerat dalam sebuah dosa, gitu kan? Mungkin kita ada di level ini, di dalam level ini, di mana pemikiran kita belum begitu sama nih sama Tuhan, gitu kan? Kita belum naik level nih di situnya. Mungkin di dalam situ, kita nggak mungkin bisa mengimajinasikan apa panggilan hidup. Tapi seiring dengan kita ditransformasi sama Tuhan, dirubah hidupnya, tiba-tiba kita mungkin makin bisa melihat lebih jelas lagi. Hati kita semakin bisa mengasihi, gitu kan. Dan dalam pengalaman hidup mungkin Tuhan bawa kita satu step demi satu step. Di situ kita bisa ngelihat, oh ternyata hatiku tuh dibentuk sama Tuhan untuk mengasihi kaum yang ini mungkin. Ya kan, atau each group yang ini. Ternyata gue passionate banget untuk bisa melayani di pelayanan anak-anak mungkin seperti itu. So, tuh teman-teman, what leads step pertama dalam yang akan memimpin kita kepada mengenali tujuan hidup kita adalah transformasi, perubahan itu. Berubahlah dalam akal budimu itu. Amen? So our transformation gives us the ability to have the vision to see the purpose. So jangan kecewa teman-teman kalau hari ini belum bisa jawab A atau B. Fokus sama hal ini. Transformation. So how? Tapi how? Dan ini bukan berarti kita harus stop berdoa sama Tuhan untuk reveal sesuatu yang spesifik buat kita. No. Tapi be encouraged kalau kalian ngelihat Tuhan lagi memproses hidupnya kamu. Semakin serupa sama Tuhan. Itu berarti Tuhan lagi mengerjakan tujuan hidup kita di dalam diri kita.
And that's good news. Amin. So tapi gimana caranya? So what's the practical step di sini? Kalau benar transformasi hidup kita lah yang Tuhan mauin untuk terjadi sebelum kita bisa mengenal kehendak. Roma 12 ayat 1. Ayat sebelumnya yang kita baca tadi. Dia bilang kayak gini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. So, even before that, dia bilang kayak gini, first step-nya adalah apa? Persembahkan hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di saat itu, di saat kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, barulah kita bisa berubah, lalu setelah itu baru kita mengenal panggilan Tuhan di dalam hidup kita. So first step, kalau kita mau mengenal tujuan hidup kita, dan kita mau ditransformasi sama Tuhan, is to surrender. Surrender. Your transformation starts with your surrender. So teman-teman, my challenge is for you today is kayak gini. Coba renungin sama-sama. Apakah benar kita udah surrender our lives to God? Dan kalau belum, no wonder kalau kita masih bingung mungkin sama tujuan hidup kita. Kita merasa hopeless di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu tujuannya, arahnya kemana sebenarnya. Teman-teman, here's the news. Tuhan mau merubah kita supaya kita bisa mengenal kehendaknya. Dia mau merubah kita dulu. Memasukkan karakter-karakternya dia ke dalam hati kita dulu. Barulah kita bisa melihat lebih jelas lagi tujuan hidup kita. Di saat kita melayani Tuhan dan setia di dalam keserupaan sama Kristus. Saat kita bisa semakin berpikir serupa sama Kristus. Disitulah kita bisa mengenal kehendaknya lebih jelas lagi. Kita tahu panggilannya. Dan ujung-ujung kita bisa sukses. But it starts with your surrender. Would you surrender your life to God today? Mau gak kalian sama-sama hari ini, kita semua sebagai generasi muda, mengambil langkah untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan sekali lagi, untuk supaya Tuhan bisa merubah kita. So, I want to pray for you. Bapak, kami udah mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah yang setia dalam memproses kami, dan Engkau mau Tuhan supaya kami menghidupi tujuan hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau lagi bertanya Tuhan. Mungkin beberapa kami udah give up sama pertanyaan ini. Tentang apa tujuan hidup kami. Kami mau stay faithful Tuhan. Untuk mencari kehendak-Mu Tuhan. Mencari kehendak-Mu untuk tujuan hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami memutuskan sekali lagi, kami mau mempersembahkan hidup kami. We want to surrender our lives to you. Rubahlah Tuhan hidup kami, rubahlah cara pikir kami, rubah hati kami Tuhan. Menjadi serupa sama Kristus. Dan kami tahu Tuhan di dalam keserupaan sama Kristus itulah kami bisa memiliki Tuhan kemampuan untuk mengetahui panggilan hidup. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, thank you so much buat John yang udah membagikan firman. Sungguh luar biasa, sungguh memberkati kita semua. Nah, tadi Kak BJ hanya sedikit underline aja beberapa poin-poinnya Kak John, yaitu yang pertama bahwa kehidupan sukses adalah ketika kita memenuhi panggilan kehidupan kita, dan panggilan kita bukan masalah tentang to-do list, mengambil keputusan A, B, C, D, dan lain sebagainya. No. Tapi panggilan kita adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Artinya it's not about to-do list, but it's all about transformation. It's all about perubahan dalam kehidupannya kita. Dan caranya gimana? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Menyerahkan diri untuk ditolong oleh Tuhan. Yes, nggak bisa Kak Tuji pungkiri ketika kita menyerahkan diri, pastinya Tuhan akan memberikan tekanan. Dan tekanan itu menjadi suatu hal yang mungkin mencekno buat kita, membuat kita jengkel, membuat kita risih, membuat kita bete, membuat kita mungkin gak terima, dan lain sebagainya. Tetapi disitulah kehidupan kita diproses, disitulah
tanda bahwa Allah menyayangi kita. Disitulah Allah ingin supaya kita bisa hidup memenuhi panggilannya kita. Oke? Nah, dan mungkin sulit ketika kita ada di posisi itu, Kak, aku bingung, aku nanti nggak tahu aku harus berbuat apa, aku gampang emosi dan lain sebagainya. Nah, disitulah Roh Kudus akan menolong teman-teman semua. Roh Kudus akan mencelikan mata teman-teman. Roh Kudus akan membuat teman-teman sadar bahwa apa hal yang harusnya kalian lakukan ketika ada di masalah tersebut. Bagaimana seharusnya karakter Kristus itu muncul. Nah, teman-teman, Kak Visi percaya tekanan itu nggak ada satupun yang ingin membuat kalian semakin menurun nilainya. Justru tekanan itu akan membuat kalian naik nilainya. Kalau teman-teman tahu buah jeruk, bagaimana buah jeruk itu bisa naik nilainya adalah ketika jeruk tersebut ditekan. Karena ketika jeruk tersebut ditekan, dia akan menghasilkan jus jeruk. Dan jus jeruk harganya jika dibandingkan dengan harga jeruk lebih mahal jus jeruk. Why? Karena dia sudah mengalami proses tekanan dan yang keluar dari jeruk itu adalah inti-inti yang bernilai. Nah, itu sama dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita mendapatkan tekanan, itu karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan ingin kita bisa hidup memenuhi panggilannya. Kita bisa diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Nah, jadi bagi teman-teman semua, Kak Visi berharap mungkin dan mungkin presentasinya akan sangat besar banget ketika kita menyerahkan hidup. Kehidupan akan jadi mencenok, kehidupan akan jadi bikin jengkel, bikin kram dan lain sebagainya. Tapi hey, jangan patah semangat. Tapi itu menjadi semangat buat kalian semua, menjadi api yang membara karena tahu Tuhan menyayangi kalian dan Tuhan ingin supaya kalian diubahkan. So, itu aja yang Kak VJ ingin underline. Tetap bergantung sama Tuhan. Roh Kudus akan membantu kalian semua. Nggak usah merasa sendirian. Kalau kalian perlu apa-apa, you can call Roh Kudus. Dan juga kalau kalian mungkin, Kak, aku butuh teman curhat, yes, kamu bisa ngobrol sama kakak kontak kalian, ataupun kalian bisa menghubungi Kak VJ juga di nomor yang di bawah. Oke? So, hope you are blessed, and aku kembali pada host. Gimana firman hari ini? Pasti menarik banget kan? Kayak ditarik gitu. Hohoho. Aku juga mau ngajak kalian juga buat nge-share apa yang kalian dapatkan dari firman hari ini. Dan kalian bisa tag IG @impactorsmtc. Mengingatkan juga buat kita ada kontak grup dengan kakak leader masing-masing. Dan juga buat kalian yang baru datang ke ibadah Impactors hari ini, atau kalian mungkin belum punya kontak grup, kalian bisa klik link di atas tanganku ini. Keren. Oh iya, aku mau ngingetin lagi buat kalian yang mau ngasih persembahan, kalian bisa ngasih persembahan dengan cara nge-scan barcode yang akan ditampilkan sekarang ini. Segitu aja firman kita hari ini. Jangan lupa buat stay at home, stay safe, dan see you next week. God bless guys!